Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama ya tidak upload video. Baru ini ada kepikiran membuat video karena kemarin itu saya lagi pusing membuat video apa ya, ini apa ya namanya, ditambah ada tugas tambahan yang lumayan banyak dari dosen karena sekarang ini kita lagi kuliah online dikarenakan ada suatu wabah virus yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, yang lagi marak-maraknya menyerang masyarakat dan proses penyebarannya juga sangat cepat. Namun sebelum lanjut ke situ, ini saya sampaikan di sini ruangan baru saya buat video. Ini kos saya, namun di belakang ini bukan apa ya, ini hanya kain hitam, kain punya mama saya. Dan juga sekarang ini saya lagi alhamdulillah ada meja, ada rezeki dari Allah dan saya gunakan untuk beli meja ini selain untuk membuat video juga, untuk belajar, juga ada laptop yang sudah standby untuk edit video. Walaupun laptop ini ya apa ya namanya, ini laptop saya nih, ini laptop saya ini lagi macet. Ini ya gitulah, laptop sudah lama. Ini laptop pemberian hadiah dari bos saya waktu saya menganggur. Selama 1 tahun saya menganggur setelah selesai dari SMK. Oke. Selain laptop ada ini cahaya dari HP. Cahaya dari HP, jadi bukan lighting ya. Gimana ya? Nanti goyang. Tadi saya sudah lama, kurang lebih setengah jam mau atur posisi cahaya. Jadi ya cahaya dari HP lah. Selanjutnya ada tripod yang lagi standby juga. Ini tripod kecil yang saya gunakan untuk HP saya rekam. Terus ada apa lagi ya? Di sini ada buku ya, ada buku ya, kita apa namanya, kita ini lagi room tour ya, ceritanya room tour kecil-kecilan. Ini ada buku, ini buku sering saya bawa pergi kajian. Terus ini ada, nah ini yang paling penting, ada buku Iqra. Saya masih di Iqra teman-teman, masih belajar apa namanya, penyebutan ya, karena penyebutan saya itu masih kadang-kadang salah. Itu ada ro ya, ro, so sama do, itu masih kadang-kadang terputar, kadang-kadang saya salah menyebutkan. Nah jadi saya masih di Iqra. Ya sekian lah ya room tour kita kali ini. Sama ini ada lampu-lampu, tapi sudah diisolasi sih, sudah susah lampu-lampu lah, lampu hias. Itu aja room tour kita. Oke, kita next ke pembicaraan awal tadi mengenai virus ya, virus yang lagi beredar sampai-sampai membuat kita ini sebagai mahasiswa harus kuliah online. Nah, menanggapi virus ini, pemerintah mengeluarkan mengeluarkan peraturan, mengeluarkan cara pencegahan virus agar kita tidak terkena virus atau terhindar dari virus. Yang
beberapa diantaranya itu ada cuci tangan, olahraga, makan yang bergizi, jangan keluar rumah apabila tidak penting, dan sering cuci tangan, olahraga, ya seperti itulah. Untuk sementara waktu kita ini selama 2 minggu dianjurkan untuk stay at home ya, untuk stay di rumah. Apabila ada urusan yang penting kita baru keluar. Cuma masalahnya kalau keluar ini ya kita harus menggunakan alat pelindung diri, salah satunya itu APD. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai, bukan bahas sih, saya akan memberikan pendapat saya mengenai cara pencegahan corona ini, yaitu kita harus stay at home. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang juga yang mereka itu profesinya harus keluar. Contoh yaitu tukang bangunan, contoh pemulung ya. Pemulung itu apa ya? Mereka itu mau nggak mau mereka harus keluar, harus cari sampah. Ditambah lagi mereka juga tidak punya uang kalau tidak mencari sampah. Nah itu kasihan juga, jadi mereka harus keluar. Nah pokoknya orang yang ekonomi bawah ya, termasuk saya juga, itu ya mau tidak mau kita harus cari sampah. Jadi kalau nggak begitu ya kita nggak bisa makan, kita tidak mampu bertahan hidup. Setidaknya walaupun makanan kita tidak sehat seperti makanan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menambah daya tahan tubuh, tapi yang penting kita kenyang itu udah lebih dari cukup. Walaupun hanya nasi harus tambah inilah tambah itulah, kita nggak pusing masalah itu. Yang penting kita makan, kita kenyang. Urusan gizi dan nutrisi dan lain sebagainya itu urusan perut lah. Itu untuk statement orang-orang seperti saya, seperti orang-orang yang ekonomi bawah ya, yang berkecukupan lah. Ada juga mengenai cuci tangan ya oke lah cuci tangan. Mengenai makanan bergizi ya, untuk ekonomi bawah saya rasa tidak bisa. Alat pelindung diri, nah ini alat pelindung diri yang jadi perbincangan sekarang juga, yaitu tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri. Harusnya menjadi bahan perhatian ya, karena tenaga medis ini yang langsung turun ke lapangan, langsung turun kontak langsung dengan pasiennya. Jadi mereka saya rasa harus memang standby terus APD seperti itu. Dan untuk masyarakat juga saya rasa juga perlulah diberikan alat pelindung diri lah, kalau ada yang lebih-lebihnya ya. Alat pelindung diri seperti masker yang lebih, yang rasa-rasanya bisa disumbangkan untuk masyarakat ya, saya rasa tidak ada salahnya juga untuk digratiskan, karena sampai saat ini banyak orang yang sengaja menaikkan harga masker, padahal masker itu yang paling penting. Nah kemarin saya ke Pasangkayu, sepanjang jalan saya tanya di beberapa kios apotik, itu mereka bilang tidak ada maskernya, padahal saya memang mau beli masker karena di perjalanan kan. Namun karena saya agak berpikir ya Allah alam sih ya, enggak tahu lah mereka bohong atau tidak, tapi ya saya pikir kalau memang ada ya bagilah biar satu gitu kan, kita juga beli, kita nggak ngutang, kita nggak apalah. Saya kayak berpikir mereka menyembunyikan gitu, tapi ya sudahlah, kita berpikir positifnya saja. Mungkin mereka lagi kekurangan APD juga, mereka butuh, dan ya mereka lebih butuh lah daripada kita. Sudahlah, oke. Dan kemarin setelah saya balik lagi ke Palu, alhamdulillah ada satu apotek yang menjual masker dan harganya itu
5.000 satu masker ya. Yang biasanya itu setahu saya 2.000 lah satu masker. Namun dijual 5.000, dan ya sekali lagi kita nggak bisa salahkan apoteknya. Bisa saja dari apotek itu kasihan kan, mereka harus beli mahal dari pusat sana tempat mereka beli, lalu mereka jual lagi di sini, otomatis mereka harus ambil untung lagi kan kasihan juga ya. Kita pikir positifnya saja lah, mungkin seperti itu. Sampai kenapa mereka menaikkan harganya, karena mereka juga belinya mahal. Next, dari setelah saya juga selesai berbincang-bincang, nah kemarin juga saya telah berbincang-bincang dengan Ketua Molaf Center Palu, yaitu Kok Jeffrey. Kok Jeffrey ini punya pendapat yang berbeda gitu. Saya bilang begini, kok kenapa kok alat masker sekarang lagi langka ya? Kenapa alat masker itu APD itu tidak digratiskan untuk masyarakat, tidak digratiskan untuk mahasiswa gitu. Nah, apalagi untuk tenaga medis kan, mungkin mereka juga lagi kesusahan untuk APD. Nah, saya tanyakan, apakah karena masalahnya adalah kita ini harus melindungi diri kita masing-masing. Nah, salah satu cara untuk melindungi diri itu kita harus menggunakan APD. Ditambah APD-nya yang langka dan harganya yang mahal, masyarakat yang ekonominya di bawah itu kasihan, mereka tidak bisa melindungi diri mereka. Ditambah lagi usia yang sudah tua ya, kebanyakan yang kena ini usia tua. Nah, itu kasihan. Jadi jawaban dari beliau ya, Kok Jeff, katanya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah, karena pemerintah itu pasti sudah memikirkan hal tersebut sebelum kita mengeluarkan statement seperti ini. Tentu pemerintah sudah berpikir mengenai masalah ini kan. Nah, jadi kita nggak boleh salahkan pemerintah. Siapa tahu pemerintah punya cara lain, ya kita hanya ikut nurut aja kata pemerintah gitu. Kita hanya bisa membantu apabila memang saat ini masker lagi langka. Molaf Center Palu ya, Kok Jeff sendiri yang katakan, kami siap untuk beli masker dan kami siap untuk bagikan masker ke tenaga medis. Kenapa ke tenaga medis? Karena tenaga medis ini ya salah satunya perawat, dokter, dan jajarannya itu mereka adalah benteng pertama untuk menangani virus ini. Jadi harusnya mereka lebih dulu yang kita utamakan mengenai alat pelindung diri. Dan kemarin alhamdulillah Molaf Center Palu telah membeli masker ya sebanyak kurang lebih 30 box lah. 30 box untuk tenaga medis, karena kabarnya ada salah satu rumah sakit yang memang tenaga medisnya di IGD lagi kurang, bukan nggak ada, lagi kurang. Nah, dengan itu maka masker yang kita beli ya, yang dari Molaf Center Palu itu disumbangkan ke tenaga medis yang membutuhkan. Ya itu sajalah yang bisa kita bantu untuk saat ini, sedikit demi sedikit insya Allah bisa bermanfaat. Dan kemarin juga kita membuat cairan desinfektan bersama Kojef. Kita melakukan sterilisasi, kita melakukan pembersihan di masjid dengan menggunakan cairan desinfektan yang telah kita racik sendiri, yang insya Allah juga dengan usaha-usaha kecil ini bisa menekan, menghentikan proses penyebaran virus insya Allah. Selanjutnya mengenai sholat Jumat atau sholat wajib yang katanya
dihentikan untuk sementara waktu karena untuk mencegah juga penyebaran virus. Saya rasa teman-teman yang lain juga sudah tahu mengenai hal ini, dan saya lihat di Facebook ya, salah satunya banyak orang yang mengeluh, kenapa kok kita takut sama virus, kenapa kita nggak takut sama Allah, kenapa kita tunda sholat kita batasi sholat kita di masjid hanya karena salah satu virus gitu kan. Banyak orang yang beranggapan bahwa kita ini takut sama virus dibandingkan takut sama Allah gitu. Padahal sebetulnya tidak. Keputusan ini telah dikeluarkan resmi dari MUI, dan pemerintah juga mengeluarkan keputusan seperti ini. Ya, ini sudah dipikirkan matang-matang gitu. Jadi ini bukan keputusan yang semerta-merta dikeluarkan cuma-cuma untuk masyarakat ikuti, tapi tidak. Ini adalah suatu tindakan atau peraturan yang memang sudah dipikirkan dan didiskusikan matang-matang oleh pemerintah. Saya rasa pemerintah cukup bijak untuk menangani hal seperti ini, dan ya tergantung dari pribadi masing-masing lah mau menerima peraturan dari pemerintah atau tidak. Setidaknya pemerintah sudah menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan sholat Jumat maupun sholat wajib di masjid untuk sementara waktu, untuk mencegah penularan virus. Nah, jadi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau memang kalian mau sholat di masjid, ya silakan, tidak ada yang melarang ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Nah, ini bukan berarti kita takut sama penyakit daripada takut sama Allah, tapi bahasa kasarnya adalah kita seperti bunuh diri gitu. Kita udah tahu bahaya, tapi kita malah terjun ke bahaya tersebut. Walaupun ini menurut pandangan pribadi saya ya, walaupun misalnya kita wudhu, kita mandi, kita bersih-bersih, kita merasa sehat, nah tidak menutup kemungkinan bahwa virus itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, itulah gunanya kita diisolasi, untuk mencegah proses penyebaran virus tersebut. Jadi walaupun kita merasa sehat, kita harus sholat di masjid, ya itu malah akan tetap menularkan virus, karena wudhu kan hanya bagian luar saja yang dibersihkan. Bagian dalam ya siapa tahu kita sementara sholat kita bersin, atau kita mengeluarkan cairan ya, entah itu keringat dan lain sebagainya, menetes di lantai, terus kita menyentuh lantai, ada teman-teman di dalam, terus kita salaman setelah selesai sholat. Nah, itu malah akan menambah penyebaran virus lagi, dan bahkan bisa satu masjid itu bisa terkena semua, hanya karena satu orang yang merasa dirinya sehat, yang merasa dirinya wah nggak masalah lah kita sholat di masjid, buat apa kita takut sama penyakit daripada kita takut sama Allah kan. Pada sebetulnya tidak, pemerintah sudah bijak, sudah memang memikirkan hal ini. Dan mengenai kita sholat di masjid itu untuk menghindari bahaya, untuk menghindari wabah virus, itu memang sudah ada dalilnya, sudah ada hadis yang menjelaskan hal seperti itu. Dan silakan tanya pada ustadz dan para petua-petua agama kita yang pastinya mengetahui hal tersebut ya. Jadi setelah dijelaskan kemarin sama Ko Jeffrey Gunawan, Ketua Molab Center Balut, mengenai hadis ini ya, saya paham bahwa ternyata memang ketika kita mengetahui bahwa di suatu tempat itu ada wabah atau sangat fatal atau sangat mudah untuk terjadi proses penularan penyakit, maka kita tidak salah untuk mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan balik atau menghindar dari tempat itu.
Nah, salah satunya sholat. Ketika kita mengetahui bahwa di suatu tempat itu akan ada penularan penyakit, maka kita tidak salah untuk menggantinya dengan sholat di rumah, seperti itu ya. Jadi silakan tanya sama ustadz, sama siapapun yang orang yang paham dengan hadis ini, maka kalian juga akan paham kenapa kita harus sholat di rumah. Jadi itu bukan berarti kita takut sama Allah, bukan berarti kita takut sama penyakit, tapi kita takut sama Allah ya, seperti itu. Nah, mungkin itu sajalah sekilas pembicaraan dari saya ya. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah subscribe walaupun saya jarang upload video. Saya lihat di YouTube dashboard saya, di YouTube kreator saya itu subscriber saya agak naik gitu. Kadang-kadang saya lihat naik. Saya jadi semakin lama subscriber itu naik semakin bingung gitu, karena gini ya, begitu banyak dukungan dari teman-teman semua, sedangkan saya ini siapa gitu. Saya hanya seorang anak kuliah yang pengetahuan yang terbatas. Terus saya upload video di YouTube, banyak yang dukung gitu kan. Sampai sekarang ini ya, saya bocorkan subscriber saya pada teman-teman semua, yaitu subscriber saya sudah 11.700, dan ini mau hampir 800. Saya sengaja tidak tampilkan subscriber saya di YouTube karena kadang-kadang teman-teman kampus saya itu ngintip YouTube saya gitu. Jadi ketika ketemu di kampus, mereka ya begitulah, tegur-tegur subscriber sudah sekian, dan saya malas untuk membahas seperti itu, karena saya pikir dukungan yang begitu banyak tidak sesuai dengan kapasitas saya untuk memberikan layanan kepada teman-teman semua yang mendukung channel saya. Namun saya akan usahakan lah, saya akan mencari ide, mencari konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat lah di channel ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang dukung channel ini. Dan baru-baru ini saya diberi tanggung jawab oleh Ketua Mualaf Center Palu, Ko Jeffrey Gunawan. Dia memberikan tanggung jawab kepada saya untuk memegang channel YouTube yang baru juga dibuka, yaitu channel YouTube Mualaf Center Palu. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Mualaf Center Palu dan tonton videonya. Insya Allah kedepannya kita akan upload post video di channel tersebut mengenai aktivitas kegiatan-kegiatan kita maupun orang-orang yang bersyahadat. Kemarin saya sudah upload satu video ya di channel Mualaf Center Palu, satu video, yaitu video ada akhwat bersyahadat. Silakan kalian nonton. Sekali lagi jangan lupa buat subscriber saya ya, silakan kalian kunjungi channel Mualaf Center Palu dan dukung dakwah kami juga di situ. Insya Allah kita akan upload video juga di situ. Jangan lupa juga follow Instagram Mualaf Center Palu juga. Di situ lebih banyak kegiatan yang kita post, karena kemarin itu kita cuman aktif di Instagram. Jadi kita cuman aktif di Instagram, di Facebook. Kita hanya aktif di dua itu. Namun baru ini kita membuka channel YouTube, dan kita akan insya Allah akan post video di situ juga. Nah, jadi jangan lupa follow, subscribe channel YouTube Mualaf Center Palu, MC Palu Instagramnya, terus Mualaf Center Palu di Facebooknya. Ya mungkin cukup sekian lah ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar saya bercerita sampai selesai. Buat teman-teman semua, para subscriber, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semoga kalian selalu sehat-sehat semua. Semoga semua kita umat muslim, semoga kita semua umat Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit-penyakit buruk, dan juga diberi kesempatan untuk membenahi diri ya. Insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah, insya Allah, amin. Kita sama-sama membenahi diri, kita ambil hikmah dari virus ini ya, dimana Allah menurunkan virus ini pasti ada maksud dan tujuannya. Salah satunya yang tidak pernah kumpul di rumah pasti kumpul di rumah untuk saat ini ya. Itu salah satu sisi positifnya ya, mungkin itu saja. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.